Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang, itu yang penting. Insya Allah. Insya Allah, itu dah. Sudah litiangkung pagi ini atau bagaimana? Masih olahraga kah? Masih olahraga, tapi lintingkungnya belum. Oh belum, lintingkungnya belum. Masya Allah, ini luar biasa ini Bang ya. Kalau nanti kisah, kita bahas tadi lah, baru berita tuh saya baca barusan ya. Apa nih antara anak perusahaan Angkasa Pura Aviasi dan PT Angkasa Pura II, 49% dilepas sahamnya ke mana? Ke India, GMR Airport. Dia bilang tidak dijual ini, tapi ada duit di situ triliunan rupiah, 25 tahun. Sebenarnya bagaimana sih Bang kisah ini dan apa tujuannya ini atau di balik ini? Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam strategi pembentukan holding acap kali yang dijual memang pasti anak perusahaannya. Jadi misalnya pada Angkasa Pura pasti yang dijual adalah anak perusahaan. Jadi itu tidak memerlukan izin siapa-siapa. Oh, regulasinya nggak perlu. Kalau induknya mereka DPR semua memerlukan izin DPR. Mesti sepengetahuan DPR. Tapi kalau dengan mekanisme begitu tidak dibutuhkan persetujuan siapapun kecuali pemegang saham. Makanya kan ada confuse itu. Confuse istilah confuse kerjasama dengan penjualan saham. Kerjasama tidak ada penjualan saham. Kerjasama cuma Anda duduk bareng sama kami, lalu kami mempercayakan Anda memanage, lalu kemudian kita sama-sama mengelola gitu. Tapi ketika Anda melepas saham, berarti ada yang dijual kan? 85,6 triliun. Iya, nah begitu dijual 85,6 triliun tadi bermakna sebagai bentuk saham, maka pengambilan keputusan juga beda. Jadi saham itu kan punya 4 makna. Dia ikut dalam pengelolaan, itu yang pertama. Yang kedua dia ikut pengambilan keputusan, dia ikut menentukan kebijakan strategis bagaimana strategi pelayanan, dan akhirnya dia menentukan laporan keuangan, laporan buku mesti bagaimana. Di situ ada hak atas keuntungan dan juga ada hak tentunya ada kewajiban atas kerugian. Nah karena jumlahnya 49%, itu signifikan, hampir sama besarnya. Walaupun biasanya 1% itu veto, 1-2% itu biasanya disebut sebagai saham merah putih kalau di Indosat. Tapi kan di Indosat juga walaupun saham merah putih juga nggak berarti banyak gitu. Nah itu yang harus dilihat kalau penjualan saham pada anak perusahaan. Nah sejak saya menjadi pembicara di Kementerian Negara BUMN, ketika pembentukan holding company di berbagai struktur perusahaan BUMN, saya punya 2 sikap memang. Sikap yang pertama sesuai dengan kajian saya waktu saya di DPR dulu, bahwa holding itu diciptakan dalam rangka penetrasi pasar. Apa artinya? Artinya dia yang menyangkut commercial goods. Dia tidak boleh menyangkut public goods. Dalam bahasa yang sederhana, BUMN yang kita jual, yang kita bentuk holdingnya adalah BUMN yang statusnya bersaing dengan swasta. Ini kan airport karena bersaing dalam konstruksi penetrasi pasar. Airport ini public good ya. Tesisnya adalah semakin besar sebuah perusahaan dengan kekuatan aset teknologi dan berbagai faktor produksi yang besar, maka semakin besar kemampuannya melakukan penetrasi pasar. Artinya semakin luas dia menentukan pasar. Itu yang sesungguhnya teori kapitalis. Bahwa raja itu konsumen itu bukan raja, konsumen itu adalah produsen. Itu teori kapitalis. Seperti sekarang soal vaksin, soal PCR, soal antigen, itu kan malah membuktikan banget bahwa konsumen itu bukan raja, raja itu adalah produsen. Itu tesis pertama pada pembentukan holding. Holding kedua, tesis kedua, memang dalam rangka mempermudah anak-anak perusahaan untuk melakukan manuver.
sehingga si induk tidak terlampau itu, tapi si anak yang melakukan manuver. Itu yang disebut dengan istilahnya dalam rangka membangun kecepatan gerak perusahaan, karena betul-betul menerapkan prinsip persaingan. Nah, ini speed, stamina, and akurasi. Jadi kecepatan, daya tahan, dan keakuratan fokus pada pasar. Itu tesis holding. Tesis holding itu begitu, gitu, pembentukan holding. Tesis kedua dari berantakannya itu adalah ini dalam rangka mudah dijual. Kejadian. 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 Jadi makanya saya bilang saya punya dua sikap. Mana yang benar dimanfaatin kalau memang pemerintahnya punya etikat baik, sesungguhnya yang harus ditetapkan adalah mana yang merupakan public goods, mana yang merupakan commercial goods, mana yang merupakan kuasi. Nah kan sementara ini tidak ada penjelasan itu. Apakah aviasi, pelayanan aviasi, pelayanan kebandaraan udara gitu ya, itu public goods atau commercial goods gitu? Kan harus dijelasin. Iya dong. Apa itu kuasi gitu? Harus dijelasin dulu. Nah itu langka, tidak ada aturannya, kosong. Melanggar undang-undang dasar. Disitulah dimanfaatkan oleh pemerintah habis-habisan. Jadi pemerintah memanfaatkan dua. Satu, ketiadaan aturan tentang penempatan mana public goods, mana commercial goods, mana kuasi. Walaupun aturan induknya ada. Apa itu? Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Undang-undang dasar. Nah, itu kan pasal 33. Tapi turunannya nggak ada. Apa itu cabang-cabang produksi yang penting? Nggak ada. Tafsirnya. Nggak ada penetapan. Bahkan yang ada adalah sekarang daftar positif investasi. Kalau dulu namanya daftar negatif investasi, DNI. Sekarang namanya daftar positif investasi. Karena memang berhubungan dengan keinginan menghadirkan investor di Indonesia. Pokoknya gelar karpet merah deh. Masya Allah. Buat investor gitu. Nah itulah undang-undang Cipta Kerja kemarin. Yeah. Lalu yang kedua dari cerita ketiadaan peraturan itu, di sana terbuka bahwa yang namanya kita kurang profesional sehingga kita memerlukan orang lain profesional gitu. Atau ada argumen-argumen yang melemahkan diri sendiri, bukan argumen yang memperkuat diri sendiri gitu. Orang lain lebih ahli dari kita, orang lain lebih terampil dari kita gitu. Nah, dari sana akan muncul tesis memang yang namanya teori persaingan sempurna itu basisnya adalah soal skill, knowledge, attitude gitu. Nah kalau skill, knowledge, attitude-nya berpihak pada Undang-Undang Dasar 45, mestinya nggak ada nih cerita-cerita kayak gini. Apakah ini berhubungan dengan statement Menteri Keuangan yang baru-baru ini bahwa tahun depan kita tidak banyak hutang karena entah ini akan mengobral atau biaya non hutang tahun depan bakal andalkan biaya. Apakah ngobral seperti ini aset-aset DKI pemerintah punya yang akan dijual untuk bangun kota baru dan lain-lain atau tol atau apa? Ini kan menjadi negara tersandra oleh oligarki gitu. Apa yang Bang Ihsan Indonesia lihat? Tepatnya tersandra oleh kebijakannya sendiri. Oh, gitu. Apa itu utang? Kan dia bikin utang ya, dia tersandra oleh utang yang dibuat. Jadi kalau bahasa sederhananya dia tersandra oleh kebijakan yang dibuatnya sendiri. Gitu. Apa itu ya utang? Kan saya bilang utang itu 5I. Ya dia tersandra pada intervensi, dia tersandra pada infiltrasi, dia terserah pada invasi, dia terserah pada intimidasi. Di mana tuntutan dia adalah pertumbuhan dan pertumbuhan gitu. Soal tanpa pertumbuhan adalah sesuatu yang memalukan. Pertanyaan kan bukan soal pertumbuhan atau tidak pertumbuhan. Karena teori pertumbuhannya sendiri gagal kan, trickle down effect itu. Nah, pertanyaannya adalah sampai seberapa jauh dia melakukan pembiayaan pada APBN yang tidak berbasis utang itu, mengatasi ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Itu filosofi yang dibangunnya itu dulu gitu. Filosofi dan paradigmatik kebijakan fiskal dan moneternya itu dulu. Jangan bicara pendekatan strategi dan fungsinya, tapi Anda mengabaikan pendekatan filosofi dan pendekatan paradigmanya. Baru kita bicara pendekatan strategi dan fungsinya. Oke, kalau kita memang bertujuan mengatasi 5K dan kemudian menghindar 5I gitu kan gitu. Betul, mengatasi ketertindasan, menolak ketertindasan, menolak kebodohan, menolak kemiskinan, menolak ketimpangan, dan mencegah kehinaan. Maka kita harus mencegah terjadinya 5I, bahwa kita tidak akan diinvasi, kita tidak akan diintervensi, kita tidak akan diinfiltrasi, kita tidak akan berhasil diintimidasi, dan tidak akan berteriak-teriak soal
inflasi. Inflasi. Nah, inflasi ini hubungan dengan nilai tukar. Apalagi utangnya pakai uang asing gitu. Wah, makin asik inflasi Iya. gitu. Baru kita bikin strateginya bagaimana mencapai itu gitu. Baru kita bicara fungsinya. Fungsinya soal alokasi anggaran. Jadi, Itu struktur berpikirnya begitu gitu runtun. Ini bukan ngajarin ya. iya. Ini bukan Ini ngajarin. memahami. Saya tidak ngajarin pemerintah yang cerdas-cerdas itu gitu ya. Tapi ini yang saya omongin sejak saya jadi anggota dewan dulu hingga hari ini. Walaupun saya tidak pernah bosan gitu. Saya omongin ke Budiono, saya omongin ke waktu itu ke Mari Muhammad, saya omongin ke Bambang Subianto, saya omongin lagi ke Ginanjar Kartasasmita. Itu zaman saya anggota dewan, saya sudah begitu gitu. Jadi bukan hal baru. Ya, memang ini jadi sebuah fenomena karena negara ini kan dibuat berdasarkan aturan-aturan. Tapi kemarin itu ada kabar ini aturan yang dibuat ini menjadi blunder ketika MK membuat sebuah keputusan. Bahkan Fadli John pun hari-hari ini menerima kepret dari Majelis Kehormatan urusan etika. Ketika Ciptaker diketuk palu MK, tapi ini macam ambigu ya. Bagaimana Bang ngelihatnya ini? Apakah undang-undang Ciptaker ini betul-betul menjadi undang-undang cilaka atau gimana lihatnya? Silakan Bang. Kalau analisisnya ansih melulu pada undang-undang Cipta Kerja, maka orang sebenarnya terjebak. Karena undang-undang Cipta Kerja itu cuma aplikasi lebih lanjut dari sistem yang sudah dibangun sebelumnya. Sistem yang dibangun sebelumnya itu paling tidak ada 3 undang-undang, bahkan ada 4 undang-undang yang menjadi basisnya. Yang pertama adalah Undang-Undang 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Itu menyatakan bahwa devisa mengembang bebas, sistem pembayaran bisa diberikan ke pihak ketiga, begitu modalnya. Itu yang mengakibatkan rupiah bisa diperdagangkan, rupiah selalu gonjang-ganjing nggak karu-karuan. Sama seperti tensi tubuh kita nggak karu-karuan turun naiknya, itu karena pakai lalu lintas devisa gitu. Itu Undang-Undang 2499. Lalu pakai Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, apa saja silakan masuk modal gitu. Kecuali soal pertahanan misalnya, kecuali soal narkoba misalnya begitu. Itu 2507. Ini 2 undang-undang ini saya mau gugat di 2015 tapi hilang lenyap nggak karu-karuan di mana-mana gitu. Seperti saya tulis di Bangsa Terbelah. Lalu berikutnya Undang-Undang 38 2008. Ini bukan hanya modal yang bebas. Ini bukan hanya barang yang bebas. Tapi ini juga soal lalu lintas tenaga kerja asing yang bebas sepanjang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi tenaga kerja asing itu jangan diiniin karena sudah dituang dalam peraturan gitu. Apalagi sudah dinyatakan negara ini negara bebas visa gitu untuk 114 negara gitu. Jadi Kuala Namu jangan kaget nanti menjadi efek domino dan banyak orang asing yang dan akan banyak orang India atau orang India aca-aca gitu dan jangan heran itu. Lalu itu 3 undang-undang sudah. Lalu berikutnya mesti dilihat lagi undang-undang perdagangan dan undang-undang ketahanan dan kedaulatan pangan gitu. Lalu dilihat lagi undang-undang tentang perindustrian. Itu modal semuanya begitu. Nah, basis itulah termasuk undang-undang sumber daya mineral yang kemarin direvisi. Itu naik, disatukan, dimudahkan dalam rangka karpet merah gitu. Kalau pakai istilah pemerintahan asing ya. Karpet merah bagi investor. Nah, untuk menjadikan karpet merah ini demikian empuk, memang karpet merah ini harus disusun, harus terdiri atas komponen-komponen yang memang memudahkan orang untuk menikmati jalan karpet merah ini dengan baik gitu. Tadilah karpet merah ini punya fondasi undang-undang yang saya sebut tadi. Nah, salah satunya dijahitlah dengan undang-undang cilaka, undang-undang Cipta Kerja. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi pada 25 November pukul 13.17 lewat keputusan nomor 91 tahun 2021 menyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun, maka pada saat dibacakan inkonstitusional. Tapi begitu ada kata-kata 2 tahun, dia menjadi kacau. Jadi pada saat undang-undang ini
Melanggar inkonstitusional undang-undang dasar. bersyarat selama berikutnya 2 tahun. Kan diberikan 2 tahun. Jadi artinya yang disebut dengan bersyarat itu karena 2 tahunnya itu. Jadi andai kata selama 2 tahun tidak terjadi perubahan apa-apa, dia inkonstitusional permanen, bertentangan secara konstitusi, secara permanen. Itu pengertiannya. Ditambah lagi dengan istilah ya ketentuan-ketentuan strategis dan berdampak luas yang tidak berlaku gitu. Ketentuan-ketentuan pelaksananya. Nah, belajar dari pengalaman saya di Mahkamah Konstitusi, belajar tentu bukan saya saja yang belajar dari putusan-putusan MK. Keputusan MK itu non-executable selama pemerintah tidak ingin melaksanakan. Oh, tidak ada kewajiban. Enggak. Etika. Kalau Anda ambil sumpah wajib melaksanakan. Tapi kalau Anda diam saja juga tidak masalah. Tidak ada kekuatan moralitas saja. Pilih aja Anda ngambil sikap yang mana. Tidak ada satu ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa ini wajib dilaksanakan kecuali Anda menggunakan sumpah jabatan. Dengan mewajibkan pengambil sumpah jabatan untuk melaksanakan undang-undang konstitusi dan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya gitu. Tapi kan ada 2 mananya, menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Tergantung siapa orangnya. Jadi pakai kalimat inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun, sumpah jabatannya pun akhirnya bersifat ambigu. Disitulah kemudian orang menuding siapa nih sebenarnya Mahkamah Konstitusi yang bersifat ambigu kayak gini. Jadi balik-baliknya lagi soal putusan hakim Mahkamah Konstitusinya yang memberikan multi interpretasi pada putusannya sendiri. Nah, di situ kelihatan kenapa mesti jadi 7 tahun masa jabatannya gitu. Nah, itu rupanya. Rujuk-rujuknya akhirnya begitu gitu. Ya. Apalagi ditambah lagi dengan ternyata unsur-unsur hakim agungnya adalah unsur partai gitu. Ya sudah, berarti kembali lagi ke dalam sistem bahwa partailah pemegang saham satu-satunya atas bukan lagi pemerintahan tapi negara. Karena dia masuk ke lembaga yudikatif, dia masuk ke lembaga lain gitu ya. Sehingga seluruh dimensi kehidupan bernegara bukan lagi govern, bukan lagi pemerintahan gitu ya. Bukan lagi dalam rangka pengaturan, tapi dalam rangka state gitu, negara. Dia sudah partai politik jadi pemegang saham utamanya. Ya memang sistemnya dalam Undang-Undang Dasar 2002, partai politik satu-satunya pemegang saham, tidak ada pihak lain. Kalau Undang-Undang Dasar 45 asli itu bukan partai politik. Tapi kalau Undang-Undang Dasar 2002 yang diamandemen, memang begitu, partai politik satu-satunya sebagai pemegang saham. Nah kalau putusan Mahkamah Konstitusi begitu, ya pahami background ini adalah soal pemegang partai politik, maka jadilah keputusannya menjadi multi interpretasi. Gitu. Alkisahnya begitu, jadi ada latar belakangnya. Begitu gitu. Itu makanya saya berkali-kali ngomong di Rasil, saya kalau disumpah di Mahkamah Konstitusi, lihat wajah saya deh. Saya sudah memberikan pesan saya bagaimana menghadapi itu gitu. Ini kan anak kandung Undang-Undang Dasar 2002, Mahkamah Konstitusi. Jadi anak kandung 2002, anak kandung Undang-Undang Dasar 2002 itu Mahkamah Konstitusi misalnya, contohnya ya. Betul. Lalu Komisi Yusdisial gitu. Kalau dibilang KPK itu anak kandung Undang-Undang Dasar 2002 salah, karena pada 99 sudah ada Undang-Undang KPK. Ya, nampaknya makin fuka saja kita ini. Wah, ya, jadi hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tapi ini Bang, ada pihak-pihak tertentu yang bertahan menikmati situasi kayak gini. Dan tentu saja mereka merasa nyaman di zona ini. Dengan sistem aturan kayak gini mereka menikmati betul dan mereka bertahan. Makanya ada kekacauan istilah pada pokok-pokok haluan negara yang ingin diwujudkan dalam model yang digagas itu dengan keinginan untuk mempertahankan situasi. Atau ada juga pihak yang menolak untuk terbitnya GBHN karena itu hanya didasarkan pada sistem Undang-Undang Dasar 45. Jadi kan gagas pikir pokok-pokok haluan negara yang muncul selama ini sampai akhirnya ramai dibicarakan, bahkan sampai akhirnya dibawa ke forum akademik di universitas
Pajajaran dalam rangka proposal disertasi doktor gitu ya. Yeah. Itu kan menunjukkan ada problematik kacau secara filsafat keilmuan dalam perspektif filsafat keilmuan, dalam analisis keilmuan, filsafat keilmuan. Di mana bentuk kerancuannya? Kalau Anda menggunakan pokok-pokok haluan negara sebagai nomenklatur dari GBHN, itu berarti tunduknya pada Undang-Undang Dasar 45. Sementara pada prinsip Undang-Undang Dasar 2002 tidak ada pokok-pokok haluan negara. Kekosongan itulah yang kemudian mau dibuat dengan wujud Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Nah, jadi benar-benar undang-undang tentang sistem pengembangan riset nasional dan pembangunan nasional berbasis haluan ideologi Pancasila. Sampai begitu berpikir ekonomi politiknya. Artinya jadi strategi pembangunan yang dibangunnya itu jauh sebenarnya. Nah, ini disadari oleh banyak orang. Gitu. Pondasi ini sedang dirubah susun, karena kan ini bisa rubuh rumah kalau pondasi dikutak-katik, kan itu kan yang kita khawatirkan. Sekarang ini pondasinya mau diubah. Mau diubah, tapi dengan cara ada beberapa cara kasar, ada beberapa cara diam-diam, gitu. Ada cara juga dengan cara lembut gitu. Misalnya mereka seperti saya pernah sampaikan di Rapil, dulu berbasis undang-undang saya sebutin ya, berbasis undang-undang 11 tahun 2019, mereka sudah bicara tentang haluan ideologi Pancasila, tapi cuma satu kalimat, cuma satu frase. Yang sekarang macam hibernasi ya, tidak hilang tapi dia parkir entah kapan ini. Betul. Nah, Bang, nampaknya sebagian komunitas ya, seperti juga Al-Quran menyampaikan, selalu ada orang pengingat di antara kita. Ini urusan COVID, PCR dan tokoh-tokoh yang bermain ya. Nah, ini Novel Baswedan nampaknya tidak harus menunggu direkrut oleh polisi, dia dan kawan-kawannya bikin Kaukus Masyarakat Sipil Cikini sana ya. Kaukus Masyarakat Sipil digagas oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono. Nah, dia ini sedang, karena gatal mungkin ngelihatnya PT GSI ini, Genomic Solidaritas, melihat masalah Pak Luhut dan Pak Erik terlibat dalam kasus ini, minta audit. Emang bisa tuh Bang, audit dari swasta ke sana. Dan ini menyebabkan Pak Luhut bilang kalau terbukti saya akan resign, katanya begitu. CNN mengabarkan seperti itu. Gimana nih Bang, Pak, konstruksi hukumnya ini? Apa sandiwara tambah lucu atau bagaimana Bang? Ada dua yang dilakukan. Sebenarnya beberapa teman-teman itu datang ke saya, tapi saya kebetulan kan sakit, jadi saya tidak melanjutkannya gitu. Yang pertama tentu audit hukum. Jadi yang disebut dengan legal auditing, lahirnya nanti legal opinion. Jadi due diligence itu menyangkut legal due diligence dan financial due diligence. Tapi kalau legal due diligence, pemeriksaan secara legal dan pemeriksaan secara keuangan, itu kan dalam rangka biasanya digunakan untuk membeli sesuatu, lalu orang merasa masalah hukum ada nggak di dalamnya gitu, masalah keuangan ada nggak di dalamnya gitu. Itu maka dilakukan audit tentang ketentuan ketentuan legalnya dan audit tentang keuangannya. Pada kasus PCR, khususnya pada kasus PT GSI, ini basis auditnya harus jelas dulu. Nah, kalau saya lihat sejak awal saya menyebut ini bisa dipakai undang-undang, ini karena saya dulu jadi anggota dewan lah, undang-undang KKN gitu. Gitu. Ini bisa dipakai undang-undang KKN. Apakah memang PT GSI ini melanggar ketentuan-ketentuan yang dituang dalam undang-undang anti KKN? Itu harus dibuat di situ. Lalu pakai juga undang-undang tentang administrasi pemerintahan yang baik. Jadi ada dua yang bisa dipakai dalam rangka legal due diligence. Undang-undang KKN, Undang-Undang TKKN tahun 1998, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Umum yang baik. Jadi bisa dipakai di situ. Apakah memang diterapkan good corporate governance, good public governance-nya? Good governance-nya ada apa enggak nih?
Itu pada aturan. Itu artinya sesungguhnya auditnya bukan hanya nanti pada 3SI, tapi juga pada pemerintah. Kenapa pakai ini gitu? Karena PCR-nya kan ditentukan harganya oleh pemerintah. Iya kan sudah berunding ya mereka. Iya, makanya. Jadi artinya yang saya maksud adalah legal due diligence-nya, pemeriksaan hukumnya itu menyangkut bagaimana aplikasi dua undang-undang, bagaimana kemudian proses pembentukan harga, bagaimana ketentuan proses pembentukan peraturan-peraturan yang menyangkut pada pembentukan harga layanan PCR, lalu bagaimana struktur biaya dan keuntungan yang diraih dari struktur biaya itu sehingga diketahui harga itu layak apa enggak. Nah, menyangkut di situ PCR-nya itu commercial good, lagi-lagi ke situ nih, commercial good atau public good. Nah kan ketika pemerintah menyatakan wajib menjadi public good. Bererot itu yang kena ya kalau mau. Oh iya, bukan hanya PT GSI, tapi 10 perusahaan lain kena itu, 9 perusahaan lain kena. Karena perusahaan lain kena itu dalam struktur hukumnya disebut sebagai peserta pelaku, milder dader. Nah di situ kita ngambilnya prinsip legal due diligence dan financial due diligence-nya itu hanya bisa terjadi menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi tidak bisa menggunakan undang-undang biasa, tapi menggunakan dulu. Jadi mereka nih, tim yang kemarin itu harus menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi ada kewajiban bagi pemerintah, ada kewajiban bagi mereka penyelenggara kebijakan itu untuk melakukan informasi. Nah, mereka akan bilang, ya saya kan bukan perusahaan publik, saya perusahaan swasta, tapi Anda menjalankan keputusan-keputusan publik. Nah, di situ terjadi debatable, sesuatu yang sangat krusial debatnya. Jadi perusahaan yang memang tidak ada hubungan dengan pejabat bisa menolak. Saya ulang, perusahaan yang tidak ada hubungan dengan pejabat bisa menolak. Tapi perusahaan yang di dalam sahamnya ada terafiliasi bahasanya ya, terafiliasi dengan pejabat nggak bisa nolak. Walau 2,5%, walaupun sekecil apapun. Walaupun 2,5%, nggak ada urusan. Walaupun 1%. Karena 1%-nya bisa jadi ece-ece. Kan dalam audit nanti akan kita lihat pada struktur pemegang saham seluruhnya itu kayak apa gitu. Nah, itu ini kerjaan saya dulu di. Jadi di sebuah bank gitu saya mau tahu apakah si perusahaan ini lagi ngerampok lagi apa enggak, kan kita curiga dulu. Kan kita dirampok, istilah saya para penerima BLBI dulu tuh ngerampoknya 5 kali. 5 kali barang yang jadi ada keledai kejeblos 5 kali lah begitu ya. Pemerintah lah 5 kali itu ngerampok. Dia dapat kemudahan mendirikan bank, lalu kemudian dia dapat yang namanya fasilitas diskonto sampai dapat BLBI, ya kan? Dia ambil kredit sendiri dari banknya, itu 3 kali itu sudah tuh. Lalu berjatuh dia berantakan, diambil asetnya oleh BPPN, dibeli harganya lagi. diturunin, harganya dinaikin pada posisi dijaminkan dalam mereka pembayaran utang. Dia beli lagi dengan harganya dijatuhin, dan dia beli lagi dengan fasilitas kredit dari bank. Coba Jadi gimana nggak jadi tajir kesohor begitu ya? Padahal Ihsanuddin Nursi menyatakan ini kasus sepele, sesungguhnya kamu diselesaikan dengan kantong kiri kantong kanan. Kelar. Quick Yangi juga ngomong kayak gitu bersama 4 anggota tim yang lain. Tapi saya sendiri sudah bicara secara terbuka, bahkan sudah menyebut di sebuah media, di halaman satu sebuah media nasional, sekuritisasi aset BPPN. Saya sebutnya waktu itu sekuritisasi aset BPN. BPPN. Gitu ngelihatnya. Ini ya luar biasa ya. Ya sekarang saya ingin minta komentar ini Bang Ihsanuddin Nursi. Ini di koran, di sosmed ada tulisan Omikron merebak. Ini alkisah apa lagi nih di mata seorang Ihsanuddin Nursi ini? Omikron ini jadi ditakuti dan menjadi alat untuk membuat aturan-aturan baru, sementara auditnya ini kan entah akan kejadian atau tidak urusan dana ini. Bertriliun lagi akan keluar di tahun depan. Padahal ini udah 2 tahun urusan COVID ini. Nah, silakan Bang. Saya ngikuti Omikron itu bermula dari pemberitaan di 2 media Amerika yang mereka sebut bermula dari Botswana.
Iya, Botswana 19. Mereka menyebutnya sebagai Botswana. Padahal di Botswana yang terkena COVID itu cuma 20 orangan. Iya, 19 orang ya, 20 itu. Iya, 20 orang. Itu saya ikuti dari media luar Botswana. Hmm. Lalu tiba-tiba merebak. Oh, dia merebak karena pendapatnya Fauci. Lagi-lagi memang Fauci ini luar biasa nih. Dan Biden kayak berbeda dalam hal ini sama Fauci. Oh, beda. Beda hari ini. Kalau Anthony Fauci bilang, Amerika harus bersiap-siap menghadapi serangan gelombang kelima gitu. Jadi bahkan dengan kalimat harus melakukan persiapan apapun gitu ya. Dalam rangka menghadapi serangan gelombang kelima. Gelombang kelima itu Omicron. Dahsyatnya. Padahal kalau saat yang sama dalam posisi Fauci kayak gitu ya, di hampir semua negara Eropa, termasuk Australia dan New Zealand, itu sedang melakukan protes habis-habisan atas vaksin, atas COVID, atas masker, atas macam-macam. Demonya besar-besaran, bukan demo kecil. Cuma Indonesia yang tidak ada demo. Ya, Cuma negara-negara ASEAN lah. Iya, ASEAN lah. Ya, kan tahu sendiri. Tapi kalau kita lihat Uni Eropa, kita lihat Australia, kita ngelihat New Zealand, bahkan kita lihat Amerika Latin sekalipun gitu ya, itu demonya besar-besaran anti vaksinnya. Demonya besar-besaran menentang global pandemik yang mereka sadari ternyata ini direkayasa. Gitu. Anda kebayang nggak serangan berikutnya sudah diketahui oleh beberapa gelintir orang? Iya. Ya ini Omicron. Nanti akan terjadi gelombang besar-besaran begini-begini, masyarakat jangan kaget. Loh, mereka Tuhan ya, kan tahu masa depan yang tahu cuma Allah. Kalau mereka sudah tahu bahwa ini akan terjadi serangan, berarti mereka merencanakan kan? Tahun depan ada lagi mikrofon lagi keluar. Iya. Sama seperti mereka bicara tentang global pandemi. Kan mereka bikin global simulasi dulu. Ya, ada simulasinya. Di Johns Hopkins University yang dihadir oleh Carl Schwab, Michael Bloomberg, Bill Gates. Kan tim yang hadir antara lain 4. Satu lagi saya lupa siapa gitu. Carl Schwab, Michael Bloomberg, Bill Gates. Saya lupa satu lagi. Ada 4 penentu yang disebut penentu the cabal tadi. The cabal tadi itu. Iya. Jadi buat saya kalau saya karena mungkin karena saya ngikuti dari media alternatif juga ya. Kan di sana juga punya media alternatif yang keras, yang menentangnya juga kencang dan mereka bikin kuat juga gitu. Dan saya menerima informasi dari dua belah pihak. Jadi dengan enak saya mencerna informasi tadi. Oh, ini berarti mereka sedang merekayasa ulang. Apa mereka yang sedang merekayasa ulang? Tadi untuk memastikan apa yang disebut oleh Texamar sebagai Global Human Control System. Nah, berarti mereka akan segera mempercepat kelahiran digital currency. Nah, kalau digital currency itu kan udah Bitcoin kan mereka sudah luncurkan di mana-mana. Kalau Bitcoin kan baunya money games gitu ya, judi tentang uang. Tapi kalau digital currency kan sebenarnya mereka dalam rangka menentukan betul dunia dalam perspektif alat tukar. Jelas. Jadi digital currency sebagai alat tukar gitu ya, itu nanti berhubungan dengan storage value, dengan nilai-nilai penyimpanan. Itu tidak lagi didasarkan pada aset, tapi didasarkan atas apa yang Anda miliki di bank. Selama uang Anda di bank sebagai storage value itu jumlahnya banyak, Anda boleh melakukan transaksi. Sesuka-suka melalui handphone Anda transaksi. Tapi begitu yang namanya nanti tipis, Anda nggak bisa macam-macam lagi, Anda nggak punya apa-apa. Anda boleh lagi kerja berdasarkan aturan mereka sebagai pengisi storage value rekening Anda di bank. Gitu. Apa artinya? Kan total berarti di tangan mereka. Input, proses, output dengan segala macam dampaknya di tangan mereka mengatur. Itu yang orang lupa, Ihsan Talib dan pendengar Rafil. Bahwa mereka sedang masuk ke sana demikian jauh gitu. Jadi mereka mengatur sistem perbankan, mereka mengatur bank sentral, mereka mengatur alat sistem pembayaran, mereka mengatur IT-nya gitu kalau ngelihatnya. Ini Omicron ini langkah itu gitu, langkah untuk posisi memastikan apakah memang nano implant-nya bekerja apa enggak. Kan pada saat yang sama Allah selalu memberi jalan untuk menihilkan gangguan pada DNA. Kan diakui bahwa sesungguhnya kalau pakai pendekatan orang-orang sana juga, vaksin itu kan rekayasa, yang saya bilang rekayasa genetika, yang berarti melakukan rekayasa atas DNA. Rekayasa DNA itulah yang kemudian mengubah
bahasa Allah pada tubuh manusia gitu. Tapi setiap bencana kan selalu Allah dampingi dengan jalan keluar. Inna ma'al usri usrah itu. Betul sekali. Berdampingan. Nah, Iya. tangan Allah yang mana ya kalau di bidang ini ya? Apakah umat sedang diuji atau apakah kita sekedar menunggu pertolongan dari Allah atau bagaimana, Bang? Menariknya pertanyaan Aisyah kali. Saya kalau secara kelompok kecil, saya sudah melakukan tadi keimbangan atas posisi tidak mengikuti gaya itu. Tapi dalam kerangka kelompok besar ya nggak bisa, karena mereka mendominasi habis-habisan. Nah, ketika masuk ke dalam istilah umat menunggu doa, maka memang balik ke ayat, jika kamu memang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, maka aku akan memberikan pertolongan pada kamu. Tapi pada saat yang sama jangan lupa bahwa keimanan dan ketakwaan itu selalu diuji dengan ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kekeringan gitu. Bahkan soal ujian jiwa dan harta gitu. Artinya memang perlindungan dan pada saat sama ujian itu selalu saling sahut, saling berimbangan. Nah, kalau yang kita sadari sekarang ini seakan-akan dekabal menang gitu, tapi kalau kita lihat demo di mana-mana juga muncul, maka sesungguhnya kan hukum Archimedes dan hukum bencana berhubungan itu sedang berjalan. Nah, saya yang menarik adalah di Indonesia, begitu rupanya kekuatan itu besar gitu ya, kebebasan untuk mengambil sikap berdasarkan konstitusi saja, seakan-akan nggak ada gitu. Hilang gitu. Jadi konstitusi itu cuma tinggal kata-kata. Dia sangat sepenuhnya tergantung pada kehendak negara kekuasaan gitu. Ini saya tulis bukan baru ya, Akifan Talib. Saya membongkar tulisan-tulisan saya, artikel saya. Di mana saya menulis tentang negara kekuasaan, di mana saya menulis aku adalah raja gitu. Itu pernah ternyata saya tulis sebelum saya nulis Bangsa Terbelah sebagai artikel di media-media online gitu. Jadi ketika situasi kayak gini buat saya sudah luar kepala karena saya sudah maaf ya. Saya sudah memotretnya jauh sebelumnya gitu. Sama seperti sekarang Biden melakukan sikap atas Anthony Fauci. Ya iya, karena memang dia ingin segera dulu mengatasi pengangguran yang luar biasa, ketimpangan yang luar biasa di Amerika. Jika tidak, dia tidak punya peluang berhadapan dengan pemilihan kedua pada 2024. Kan dia sejak awal menyatakan untuk tidak masuk pilihan kedua. Saya cukup satu term saja. Di tengah yang namanya Kamala Harris diserang habis-habisan dari berbagai kalangan. Tapi kemudian saya ingin yang kedua kali. Maka dia harus mengatasi dulu problem mengakar di Amerika. Apa itu? Rasisme dan yang namanya pengangguran dan ketimpangan. Baru turun kemarin 1,2 triliun dia dalam rangka itu. Lalu tiba-tiba diserang lagi, dia terganggu dengan kebijakan itu. Nah, sampai seberapa jauh dia merasa terganggu dan melakukan perlawanan tergantung sikap dia. Dia tidak boleh bernasib seperti John Patrick Kennedy dan Nixon gitu, yang bertentangan dengan dekabal dan kemudian dijatuhkan gitu. Atau dimatikan gitu. Iya, kasusnya begitu gitu. Waduh, 42 menit sudah. Sebagai penutup ini Bang, apa yang bisa ditutup karena masih ada belasan berita yang harus kami sampaikan. Silakan. Oke. Yang pertama, tingkat keyakinan kita terhadap keputusan Allah, terhadap aturan-aturan Allah tidak boleh bergeser sedikit pun. Tingkat ujian keimanan kita akan makin kuat, akan makin deras. Gelombang ujian itu akan makin terus menderas ketika memang bobot keimanan kita naik. Persoalan pokoknya kita sadari itu sebagai ujian atau bukan. Atau akhirnya kita terjerembab karena ujian itu jatuh. Tapi kalau dijatuh jangan kaget. Segera bangkit lagi gitu. Karena saat itu Allah sangat gembira menghadapi mereka yang begitu jatuh segera bangkit. Itu hadisnya luar biasa. Allah begitu gembira menyaksikan umatnya yang terjerembab lalu segera bangkit untuk bertaubat. Itu kan lebih gembira orang yang menemukan kendaraannya yang hilang dan menemukan kembali sampai dia salah dalam menyebut ya Allah engkau hambaku, kan sampai sama hadisnya bunyi gitu. Nah itu artinya kita tidak boleh menurunkan sedikit pun bobot keimanan. Nah ketika kita bicara tidak menurunkan sedikit pun bobot keimanan, itu berarti akdun biqalbi ikaran bilisan amalun bil arkannya tidak boleh diturunkan bobotnya, baik tingkat qalbu, tingkat ucapan maupun tingkat tindakan. Kalau turun
bangkitin lagi. Kalau turun, bangkitin lagi. Karena memang akan selalu begitu. Karena memang peperangan melawan setan tiap detik kan. Iya nggak? Iya, betul. Maka doanya adalah Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi au yadurun. Kan ngambilnya begitu gitu. Karena memang peperangan itu tiap detik. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kiri kanan gitu. Itu yang kita hadapi secara individual. Yang repotnya secara kepemimpinan di level negara ini loh. Yang repotnya. Sementara pada level masyarakat, pada level komunitas, kita seolah-olah kesannya kehilangan pemimpinan. Pada saat yang sama, mereka membangun kepemimpinan tim yang seakan-akan tidak peduli dengan orang lain. Kalau mau saya harus terjadi gitu. Nah, itu yang kemudian bergeser demokrasi menjadi bentuk otoriter misalnya. Kan begitu kalau kajian itu beberapa teman yang muncul. Terus saya kan begitu saya menyebut negara kekuasaan itu saya sudah selesai ngomong itu. Gitu. Jadi bukan hal baru untuk memahami. Nah, karena itu dalam konstruksi memperkokoh keimanan, memperkokoh ketahanan, kekebalan terhadap situasi itu, ya kedekatan hubungan dengan mereka yang punya daya juang tinggi, kedekatan hubungan dengan Allah gitu, kedekatan hubungan dengan Sang Pencipta, itu harus intensitasnya harus dinaikin gitu. Nah, salah satu bentuk intensitasnya dinaikin ya tadi ya ulil albab panggilannya. Ya ulil albab kan dua sikapnya, dia berzikir dan dia berpikir tentang tindakan dan alam semesta serta dalam mereka menjaga keseimbangan. Jadi penuhi saja panggilan itu gitu. Bagaimana panggilan ya ulil albab itu pada konstruksi berpikir dan berzikir. Itu yang kedua. Jadi pertama soal keimanan, yang kedua soal berzikir dan berpikir berdasarkan panggilan ulil albab. Yang terakhir, suka tidak suka, kemenangan akan datang jika memang tingkat kepasrahan kita dalam keikhlasan yang amat tinggi. Bahwa kita sadari kita cuma sekedar perangkat dia gitu. Artinya ketika kita mempertahankan keimanan, sesungguhnya kita hanya dalam rangka menjalankan ajarannya. Apa kata kuncinya? Konsistensi atas kesabaran harus disertai dengan keikhlasan. Itu sepenuhnya harus meminimalkan subjektivitas diri. Nah, ini susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Saya mengalami ini jujur aja saya. Luar biasa meminimalkan subjektivitas itu luar biasa gitu. Jadi kenapa sampai hadisnya menyebut peperangan paling besar adalah peperangan melawan hawa nafsu? Ya itu karena soal subjektivitas. Walaupun kita terus-menerus melakukan peperangan itu gitu, melawan nafsu. Nah, ini harus belajar. Nah, untuk bisa belajar kayak gitu, ada dua hal jalan berpikirnya. Saum dan bersedekah. Insyaallah. Nah, bersedekahnya dengan cara-cara tangan kiri tidak boleh tahu ketika tangan kanan ngasih. Kita mesti banyak bersedekah. Terima kasih Bang Iksan Indonesia. Kuncinya terakhir itu. Terima kasih Bang pagi hari ini sudah menemani. Kalau salah kita mohon maaf sambil memohon maghfirah dari Allah dan sekaligus memohon petunjuk dan rahmatnya supaya berkah datang pada kita dan kekuatan datang kita. Dan kalau benar kan memang kehendak Dia, karena bagaimanapun Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.